Tangis Panglima Langit pecah ketika ia menjejakkan kakinya di kota kelahirannya Aceh Tamiang. Kota yang dulu indah dan mengesankan bahkan menjadi tempat ia menikmati seni arsitektur dengan nuansa barat klasik, kini menjadi lumpuh seakan tak berpenghuni dan dijejali lumpur tebal. Tangis para korban pun pecah ketika rumah mereka disambangi Panglima Langit dan kehilangan semua isi rumahnya diseret oleh arus banjir bandang setinggi 7 hingga 10 meter. Bahkan seorang ibu yang baru menikmati rumah yang dibangun dari uang hasil kerja anaknya selama 20 tahun di Medan pun, kini hanya bisa meratap tangis karena rumahnya hanyut oleh banjir bandang. Padahal mereka berencana akan kumpul di sana jelang Lebaran pada bulan Maret 2026 nanti. Seperti apa perjalanan Panglima Langit yang diliput secara eksklusif oleh tim intens investigasi dari Medan hingga Aceh Tamiang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Riak derita dan tangis, masyarakat korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara belum surut. Banjir tak hanya menghanyutkan ratusan korban jiwa, tapi juga harta benda tak ternilai dari masyarakat setempat. Panglima Langit selaku putra kelahiran Aceh Tamiang pun bergegas ke kampung asalnya mengajak tim intens investigasi. Tiba di daerah Langsa Medan, Panglima Langit memborong toko roti untuk dibawa ke Aceh Tamiang. Dalam liputan eksklusif bersama tim intens investigasi, Panglima Langit juga membagikan roti pertamanya di kota Kuala Simpang yang terletak berapa kilometer dari kota Aceh Tamiang atau daerah di pinggiran Aceh Tamiang. Ini kita belanja roti tahap pertama, nanti kita cari lagi kemungkinan soalnya dia udah habis stoknya, nggak ada lagi. Jadi rencana dia akan lebih banyak lagi kita beli, cuman karena di sini stoknya terbatas, jadi ini dulu. Nanti kalau ada lagi di pinggir jalan kita akan berhenti, kita cari lagi. Ini kan ya paling targetnya mungkin bisa jadi sampai 100 atau 200 bungkus seperti itu. Ini kan cuman berapa yang ada, berapa puluh ya? 30 apa berapa tadi ini kalau nggak salah, seperti itu. Jadi selain roti kita juga udah siapkan baju. Baju yang baru udah kita siapkan, nanti kita bagi-bagi juga di sana. Rencana ya ke arah kota Tamiang, Aceh Tamiang, dan ke kota Langsa. Dan kita juga bagi-bagi sembako. Karena sebagian saya udah bagikan sembako juga 2 hari yang lalu sekitar 250 sak beras, plus minyak goreng, plus telur, dan sudah terbagikan untuk 250 kakak yang berada di kota Langsa ya, belum mengarah ke Tamiang. Tapi nanti target berikutnya saya akan beli lagi mungkin sekitar 200 atau 300 sak beras untuk pembagian di 300 kakak lagi. Kita sudah borong roti tadi ya, yang biasa sudah kita habisin. Yang di sini juga roti-roti coklat khusus untuk anak-anak. Nah ini kita akan bawa menuju Aceh. Ada hampir 50 kali ya, 50 bungkus, sama ini juga banyak banget nih yang kecil-kecil. Tapi kita bagi-bagi nanti per kantong 5 bungkus roti seperti itu. Yuk kita menuju Aceh Tamiang. Oke. Sekarang kita OTW mau masuk tol. Ya, halo pemirsa, ini kita ada bingkisan sedikit ya, roti yang siap makan lah. Ada roti coklat, ada roti selai, ini bagi-bagi lah. Ini yang bisa kita berikan saat ini, karena mungkin kalau ibu bilang tadi untuk masak-masak kasih beras, gas nggak ada, ambil gasnya jauh di Berandan. Kalau ini kan bisa langsung makan, makanya saya beli roti tadi di Medan, gitu kan. Kalau beras kan nanti masaknya gimana tuh, dapurnya tadi saya udah kosong.
Di Kuala Tamiang, Panglima Langit menemui seorang ibu yang isi rumahnya sudah kosong, tak ada apa-apa lagi kecuali lumpur setinggi betis orang dewasa. Panglima Langit masuk ke rumah Ibu Nur yang beberapa bagian temboknya sudah bergeser. Dengan suara bergetar, Ibu Nur mengisahkan kondisi rumahnya yang sulit ia buang lumpurnya lantaran terisi dari berbagai arah dan hanya menunggu keringnya saja. Bahkan untuk makan pun secara Ibu Nur mengaku hanya menunggu belas kasihan dari sesama. Ya pemirsa, ini di atas mata kaki saya nih, segini nih airnya nih. Ini ukuran sepatu. Nah tuh, ukuran sepatu ya. Tapi belakang Gitu. Pak, segini Pak, belakang. Berarti Boleh? waktu banjir ini Oh, atap, ya atap. iya. Rabungnya itu aja Pak nampak. Cuman bubung atas ini yang kelihatan, yang lain udah nggak kelihatan. Yang lain nggak nampak lagi. Ini kelihatan ya bekas tanah-tanah ya di jendela nih ya, terendam ya. Itu nampak sih. Ya. Rabungnya itu. Oh, ini di sini makin dalam apa enggak? Oh apa kok? Jadi ini lumpur udah mulai padat nih ya. Iya. Udah mulai padat nih. Seperti Bapak bilang kan, Heeh. sedot dari sini, samping sana turun kemari, sedot dari sana, sebelah sana, turun tempat kami. Jadi susah Pak. Cuman jadinya, ini susah. Makanya kami nunggu keras saja lah nanti. Ayo kita tengok di dalam ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Hah? Apa nih yang geser? Ini oh iya ini tiang rumahnya bergeser ya. Ini bisa bongkar nggak bisa lagi. Oh. Kemarin dari satu rumah itu udah tak mau tentera kan Pak? Hmm. Nah, dibantu atas jalan ya, rumahnya di atas jalan raya nih kan. Disongket hancur. Harapan Ibu apa nih dengan rumah begini? Apa Ibu mau benerin sendiri atau bagaimana? Ya, macam mana Pak ya? Kalau saya udah tua, umur udah 70 Pak. Oh, Ibu udah 70 usianya? Iya, udah 70. Pensiun dulu Pak. Hmm. Pensiun dulu. Jadi rencananya kan Pak, Hmm. bongkar semua nih lah. Mau ditimbun dulu gini, baru bikin lagi. Oh gitu ya. Nah, entah apa yang bisa nanti, ada gede-gede, entah apa yang penting bisa ditempati Pak. Mudah-mudahan ya Bu ya, ada Iya. pertolongannya dari Allah Iya, ya, melalui malunya iya. ya, melalui Iya, manusia, iyalah. siapa. Insya Harapan Allah. kami gitulah. Kami udah berapa hari Pak? Mulai hari apa? Dalam 10 hari lebih kan Pak? Ya bantuan-bantuan kan kadang pagi ada yang nitipkan nasi, ada yang nitipkan beras Pak. Saya ada bawa roti Supermi. tuh Ibu, nanti Ibu Kan ambil gitu. ya ke mobil Iya, saya ya. Iya. Saya ada bawa roti. Jadi belas kasihan umat-umat yang lain lah Pak. Mudah-mudahan kami nggak kelaparan. Bantuan dari luar Pak. Nah, itu aja lah. Di sisi lain, berdasarkan reportasi tim intens investigasi di lapangan, terlihat sejumlah truk tangki dengan berat sekitar 20 ton yang saling bertumpuk dengan beberapa mobil pickup lainnya setelah dibawa oleh derasnya arus banjir bandang. Kondisi ini seolah menunjukkan dahsyatnya arus air dan lumpur yang memporak-porandakan Sumatera Utara ketika kejadian. Oke, pemirsa, tepat di belakang saya adalah truk tangki yang bisa dibilang beratnya itu lebih dari 20 ton hingga bisa naik ke atas dan bertumpuk dengan truk lainnya. Ya air terlalu tinggi tadi, makanya tangki tadi bisa sampai terangkat ke sebagian-bagian ini. Oke, Pak, ini memang airnya itu cukup deras atau seperti apa, Pak? Ya begitu deras lah air Pak, Setinggi berapa meter mungkin, Pak, untuk ketinggiannya? kemungkinan 7 meteran. 7 meter, Pak. Nah, untuk berat yang truk tangki sendiri benar, Pak, sampai 20 ton lebih, Pak? Muatan? Nah, maksudnya kalau untuk berat truk Oh 12 ton. 12 ton. 12 ton. Ini udah berapa hari, Pak, jadi Pak, dari total kejadian ini? Kurang lebih 2 minggu. Udah 2 minggu dan belum ada yang bisa untuk mengangkat peluru ini. Belum ada. Ya halo pemirsa, ini fenomena mobil di atas mobil tuh bisa dilihat. Ini mobil 20 ton loh beratnya. Bayangkan bagaimana caranya mobil bisa naik di atas mobil kalau tidak airnya itu sangat deras. Pasti ini air sangat deras sehingga naik bisa ke atas atap mobil yang lain sama-sama truk. Ini 20 ton nih. Ayo kita lihat ke sana ya. Nah, ini tangki minyak. Tangki minyak bawa-bawa minyak sawit mungkin ya. Nah, ini posisinya begini nih. Lihat. Luar biasa nih. Ini yang satu nibanin mobil pickup Panther. Pickup Panther yang ini jadi tempat sandarannya mobil tangki yang ini. Ini dibawa arus pastinya dari arah sana ya. Nah, itu solarnya masih menetes itu keluar. Nah, ini. Luar biasa nih. Nah, berapa dahsyatnya?
Bayangkan, bayangan saya mungkin itu ada tandanya ya yang listrik, mungkin 10 meteran kali ya. Iya, 10 meteran apa 7 meteran lah begitu nih, perkiraan seperti itu gitu. Luar biasa nih. Ayo kita lihat di bawah nih. Nah, nih. Kita di bawahnya. Iya, ini kita di bawahnya persis. Nih. Lihat. Nah. Tuh, lagi sebelah sana sampai miring begitu tuh. Berarti kan air di atas tembok ini. Nah, air di atas tembok ini, makanya dia diangkat ke atas itu kan. Ini diangkat ke atas ini. Nah, seperti itu. Melihat kota kelahirannya Tamiang Aceh yang kini lumpuh, tangis Panglima Langit pun pecah di tengah keheningan kota. Di sore hari itu hanya terdengar suara burung walet dan hamparan lumpur hitam yang bertebaran di sepanjang kota yang aliran listrik dan airnya masih lumpuh. Padahal lokasi tersebut tadinya adalah tempat favorit Panglima Langit ketika liburan ke kampung halamannya sembari menikmati air kacang hijau kesukaannya. Karena posisi begini, listrik di sini belum nyala, jadi seperti ini. Sedih sekali saya lihat ini sebenarnya pemirsa. Karena saya tuh kalau pulang ke Aceh, pasti saya main kemari. Itu menjadi sebuah kayak ritual buat saya main ke kota Kuala Simpang. Saya suka minum air bubur kacang hijau di situ. Banyak kenangan ya, Bang. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Hancur. Saya suka makan mie di situ. Duduk. Ini saya berjalan kayak di kota yang tidak ada penghuni. Jadi kota Kuala Simpang ini sebenarnya tempat favorit saya juga gitu. Karena ini kan tokonya toko-toko zaman dulu ya. Kayak desain-desain Belanda gitu. Jadi saya kalau duduk di sini tuh kayak rasa saya tuh saya hidup di zaman Jepang, zaman Belanda gitu ya. Jadi kayak apa namanya istilahnya itu bangunan heritage gitu ya. Jadi saya suka kuliner di sini. Tapi dengan situasi begini, kali ini saya pulang ke Aceh. Yang saya lihat ini seperti ini. Pemirsa bisa lihat sendiri. Tidak ada kehidupan pemirsa di sini. Yang ada kita mendengar hanya suara burung walet dan lumpur-lumpur yang berserakan. Ketika tangis Panglima Langit pecah menyaksikan wilayah favorit di kotanya, kini rata digenangi lumpur dan lumpuh seakan tak berpenghuni. Lantas, seperti apa pula tangis para korban banjir bandang di Aceh Tamiang ketika rumahnya ludes dilumat bencana yang mengerikan? Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara masih menyisakan sederet kisah yang menyedihkan. Seorang ibu dalam isak tangis menceritakan bagaimana rumah yang ia bangun dari hasil kerja anaknya selama 20 tahun hancur hanya dalam 2 hari. Padahal sang ibu bersama ke-6 anaknya dan keluarganya sudah merencanakan untuk kumpul bersama. Tapi rencana itu kini hanya tinggal rencana. Setelah rumahnya hanyut terseret banjir setinggi pohon kelapa. Iya, yang rumahnya bergeser itu ya. Kronologinya gimana Bu sampai rumah akhirnya bergeser gitu Bu? Kami sore hari Rabu kami pindah ke bukit. Yang pertama tahap pertama masuk air pagi, kami pindah sore. Udah tuh pagi kami pindah lagi ke bukit lagi. Jadi udah ada 2 hari tempo kami mau pergi karena air sebelah sana sungai, sebelah sini rumah yang kami numpang. Nah gitu. Cuman karena nggak ada kendaraan mau pergi, ada tukang sampan dia nggak berani. Nanti siapa tanggung jawab? Jadi kami bilang ginilah rame-rame kan, udahlah kita di sini aja mau kemana lagi air tinggi. Kalau kita mati sekalian sama-sama. Nah, begitulah kami bilang.
Ya udah bertahan di situ kami, nggak pergi. Hah? Ya makannya itulah kayak cerita dia tadi lah, makan beras terendam, udah surut air kan, beras ada tinggal kan. Nah, itulah kami ambil, ada beras 5 kilo itu kan. Kami ambil lah, kami masak, kami jemur biar jangan bau kan. Udah surut air itu. Udah itu baru sekarang ada bantuan. Ya kami makan pakai sor kates, ada pohon kates di depan itu kan. Kami beladang situ. Ambil aja kalian bawa kemari. Kami masak tidak pakai cabai, pakai garam aja, taruh raiko, udah nggak ada berikan-berikan. Nasinya dijatah. Biar cukup. Itulah bilang anak saya kan di Medan, Mak, cari 20 tahun. 2 hari aja udah kayak gini, kata dia kan. Ayo Mak ke Medan aja. Cuman karena kita di sini kampungnya ya kan, nggak mau. Mau dibawa anak juga tapi saya nggak mau. Pasrah kami. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan kami lah. Kami bilang gitu kan. Kami nggak ada mengenangkan harta, yang penting umur kami ini selamat, bisa kami menyelamatkan diri. Ya Allah ya Tuhanku, kami berdoa janganlah hujan aja, udahlah ya Allah dikasih bala segini, awak bilang gitu. Ya begitu aja, orang pada ketawa-ketawa, lucu, awak nggak ada, nggak mau. Awak kalau orang ketawa aja pun marah awak. Kalian kayak gini dikasih bala masih bisa ketawa, daripada suntuk, kata dia. Jangan begitu, berdoa pada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, cukuplah dikasih bala untuk kami inilah. Apalah kesalahan kami ini ya Allah. Seorang ibu lainnya juga dalam tangis pilu menceritakan bagaimana tempat tinggal dan tempat usahanya yang habis dilumat bencana banjir. Ia pun menceritakan bagaimana dirinya hanya bisa menyelamatkan dirinya dan tak sempat menyelamatkan hartanya. Ia hanya bisa membawa 3 lembar baju untuk ganti, lalu melintasi parit dan bukit. Sehingga sang ibu pun yakin bahwa itulah cara Tuhan menolongnya dengan memberinya tenaga ekstra luar biasa di tengah ancaman banjir dan longsor. Macam mana perasaan kami sementara keadaan rumah kami udah kayak gini ya kan. Nggak ada, mungkin kami pikirkan lagi lebaran lah. Yang penting macam mana lah tempat kami tinggal aja udah nggak ada. Iya masih selamat keluarga kami, udah alhamdulillah, itu aja yang ibu pikirkan sekarang. Macam mana lah segitu bukitnya tinggi, ada parit gitu dalamnya. Bisa yang ibu tempuh sampai ke ya masih kuat lah ibu jalan ke situ, tingginya kuasa Allah. Alhamdulillah kemanaan pun kecil-kecil bisa kami jalankan kayak gitu, tingginya bukit, dalam-dalamnya parit-parit itu masih bisa kami tempuh. Alhamdulillah lah menyelamatkan. Iya, masa merangkak kami. Iya, nanti kok ada bukit ini paritnya yang dalam, kami manjat gini, tarik-tarikan gitu. Yang di belakang tarik dulu, opor dulu tasnya. Adalah kami bawa baju semalam tuh 3 pasang kan, sempat juga lah kami bawa. Ini apa yang kita mau bilang lagi? Semua udah nggak ada. Mau bilang apa lagi? Iya, bertahun-tahun kita kumpul. Ada sedikit belikan ini, bikin ini. Rupanya kayak gini, nggak tahu lagi bilang. Tadi udah ibu bilang cari sehari, makan sehari. Kan udah ibu bilang, sampai ibu bilang tadi nangis. Kalau yang lain orang bisa lah, adalah mungkin uang di rekening. Kayak ibu nggak ada deh. Ibu cari jualan di sini lah, ibu jualan. Ini hari jualan, besok belanja, ada sisa itulah makan. Isi token lampu, disitulah semua ibu. Jadi mau bilang kayak mana sementara kayak gini rumah. Alhamdulillah bantuan terus ngalir. Alhamdulillah walaupun kita pakai Indomie, pakai telur, beras pun ada lah. Alhamdulillah lah. Sembako enggak putus lah. Alhamdulillah. Nanti motor lewat ada nasi yang udah dimasak. Nanti kalau pagi telur rebus dikasih. Alhamdulillah. Enggak ada bilang lapar. Tapi semalam tuh masih ngungsi kami, iya. Orang masih tinggi airnya. Nanti kita nggak ada di bukit sana kayak mana kami mau ini air nggak ada. Kalau sekarang iyalah aqua berkotak-kotak ada. Kalau sekarang ini bisa kita bilang kan kemarin itu masih air dalam. Macam mana mau masak? Ada yang kita bawa, gas nggak ada, wajannya nggak ada, kompornya tadi mana? Mau kayak mana? Kami bawa beras kecemplung di air itu. Beras kuning itu kami makan juga di sana, di ngungsian.
Dalam perjalanan ke Desa Langsa, kota kelahiran Panglima Langit, ia membagikan makanan berupa roti kepada warga korban bencana banjir yang ternyata masih banyak yang belum tersentuh bantuan. Penyerahan bantuan Panglima Langit kepada warga seperti yang menyejukkan di tengah padang kelaparan para korban yang hartanya termasuk tempat tinggalnya diporak-porandakan oleh banjir dan longsor. Ya, lalu pemirsa, kita akan bagi nih sedikit rezeki kepada penduduk di sini, yaitu berupa roti ya. Ada roti coklat, ada roti selai. Ya, inilah nanti bisa dibagi-bagi semua ya rata ya. Ini ala kadarnya dari kami. Ya, nah, ini Bu, saya serahin ke Ibu ya. Terima kasih ya Pak ya, atas bantuannya. Amin, semoga amin. murah rezeki. Amin. Semoga bermanfaat sama kami nih ya Pak ya. Amin. Ya, semoga ini bermanfaat buat Ibu. Nanti insya Allah kalau ada tambahan yang lain-lain berupa sembako atau apa, nanti saya kirim lagi kemari. Ya, yang penting nanti ada yang data di sini. Tadi saya udah bicarakan sama abang-abang di sini. Ya, kalau syukur-syukur. Ya, nanti kalau nanti masuk Buatkan sembako, kami, ya kan? nah, insya Allah nanti kita akan ini lagi kemari. Kita akan berbagi lagi kemari. Ketika tangis seorang ibu di Aceh pecah karena rumahnya dilumat bencana banjir hingga bergeser letaknya. Lantas, seperti apa pula ungkapan kepedulian, kesedihan, dan duka cita para selebriti atas para korban bencana alam di Sumatera Utara? Pendakwah muda Habib Jafar ikut merasa prihatin dengan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap para korban di daerah bencana, Habib Jafar aktif dalam kegiatan penggalangan dana yang digelar sejumlah sahabat artisnya di Jakarta. Dan rencananya pada tanggal 21 Desember 2025 Habib Jafar akan terjun langsung ke Sumatera Utara untuk memberikan pendampingan trauma healing pasca bencana bersama beberapa psikolog dan psikiater. Seharusnya kan berangkat ke sana, kemudian ada agenda lain juga pulang kampung, tapi menurut aku ketika Dr. Lompi mengabari bahwa menginisiasi open donasi dan beliau optimis bahwa akan mendapatkan hasil yang besar, yang maksimal untuk bantuan ke sana, makanya aku langsung agendakan untuk malam ini dukung inisiasinya Dr. Lompi karena menurut aku kita butuh nafas perjuangan yang panjang. Sekarang ini masih di tahap dasar, yaitu memenuhi kebutuhan logistik. Setelah ini bakal ada tahapan selanjutan adalah rehabilitasi, merehab teman-teman yang kehilangan dengan segala masalah mentalnya, dengan segala kehidupan sehari-harinya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu masih harus ada rekonstruksi, harus ada pembangunan ulang rumah-rumah, fasilitas umum dan segala kebutuhan yang selama ini ada tapi hanyut karena banjir di Sumatera kemarin. Jadi nafasnya butuh panjang, dananya butuh besar, karena itu kita harus mendukung inisiasi-inisiasi seperti ini untuk mendapatkan dana yang besar dan untuk juga mendapatkan umur yang panjang, karena ini baru pertama kali. Next akan ada 2 lagi, kata Dr. Tompi, penggalangan dana semacam ini untuk kebutuhan masyarakat di Sumatera, karena PR-nya banyak, tantangannya besar, dan distraksinya juga akan besar sekali. Ingat, bentar lagi akan ada tahun baru dan Natal, libur panjang, yang itu bisa mendistraksi baik itu public figure maupun masyarakat Indonesia untuk tidak lagi besar fokusnya kepada tragedi yang ada di Sumatera. Tadi kan saya naik di pertengahan ya, pertengahan penggalangan dana itu sudah terkumpul 13 miliar. Saya nggak tahu sampai nanti selesai hari ini berapa miliar, tapi Dr. Tompi optimis bahwa dari semua rangkaian ini akan targetkan 50 miliar katanya. Semoga bisa lebih, karena semakin hari kita semakin tahu, semakin sadar bahwa kebutuhannya itu semakin besar. Ternyata dana yang selama ini sudah besar dikumpulkan di berbagai platform dibawa ke sana itu gak ada apa-apanya. Masih ada banyak kawasan-kawasan yang bahkan belum tersentuh. Ada puluhan kawasan khususnya di Aceh yang belum tersentuh, yang saya lihat di media sosial karena terisolir dan lain sebagainya. Saya rasa dana itu akan butuh besar, apalagi kan sampai sekarang nggak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga mau nggak mau
kebutuhan di sana itu yang memenuhi adalah kita. Karena resikonya berarti tidak akan ada bantuan asing yang masuk ke kita sebagaimana ketika ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehingga ini memang betul-betul kekuatan utamanya diantaranya adalah melalui kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa bersinergi dengan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, saya rencananya nanti 21 Desember akan memberangkatkan diri saya bersama beberapa psikolog dan psikiater serta sarjana psikologi untuk mengatasi trauma healing pasca bencana. Karena memang kalau sekarang belum itu yang dibutuhkan. Kalau sekarang murni logistik. Urusan mental kita sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga, yang paling tepat adalah dimulai di akhir tahun. Sekaligus kita ingin volunteer tapi rasanya trip, yaitu jalan-jalan ke lokasi bencana, menghibur mereka di liburan panjang Natal dan Tahun Baru agar mereka tidak merasa ditinggalkan, agar mereka tidak merasa sendiri, agar kita juga tahu bahwa sisi kegembiraan tidak hanya terletak pada gemerlap lampu, tapi juga ketika bencana ada keindahan yang bisa kita nikmati di sana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.